Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kavianda Ikhlas, Pendidikan Ilmu Komputer A, Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman tentang tipe soal perulangan menggunakan for dan do while. Jadi di sini tuh nanti ada soal berupa studi kasus yang nanti akan dipecahkan solusinya menggunakan bahasa C. Baik, tak perlu menunggu lama-lama, mari kita langsung ke soalnya. Baik, kita langsung ke soalnya saja. Jadi di sini itu ada kurang lebih ada 15 soal ya. Tapi di sini saya akan ambil 10 soal dari soal nomor 6. Jadi saya ambilnya soal level menengah sampai level mahir yang untuk dijadikan sebagai bahan videonya. Jadi kita langsung ke soal nomor 6. Kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk menampilkan banyaknya bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir. Nah, jadi kita diperintahkan untuk membuat program dalam bahasa C, di mana kita diperlukan untuk menghitung berapa sih jumlah bilangan ganjil dari antara bilangan yang awalnya sampai bilangan akhirnya. Nah, kita langsung ke contoh langsung masuk ke programnya saja. Jadi di sini sudah membuat programnya sama seperti programming dalam bahasa C pada umumnya, kita harus memasukkan dulu package standar input outputnya, lalu kita membuat function main sebagai function utamanya yang nantinya akan berisikan program-program yang akan dijalankan. Lalu di sini kita langsung masukkan ke tipe data. Jadi di sana itu saya membutuhkan tipe data yang pertama untuk memasukkan data batas awalnya. Yang kedua itu untuk memasukkan batas akhirnya. Lalu yang terakhir itu untuk eh, menghitung berapa sih total ganjilnya. Nah, nanti itu total ganjilnya itu kita akan simpan secara sementara di dalam total ganjil ini. Lalu masuk ke inti programnya, kita dimintai untuk melakukan inputan dengan scanning yang nantinya yang batas awalnya dimasukkan ke dalam variabel batas awal dan batas akhirnya akan dimasukkan ke dalam variabel batas akhir. Lalu di sini akanlah dilakukan pengecekannya. Pertama-tama kita harus tentuin dulu apakah batas awalnya itu lebih kecil gak sih dari batas akhirnya. Kalau memenuhi, maka program ini akan dijalankan. Kalau tidak, berarti batas awalnya itu lebih besar, berarti itu salah inputnya. Maka akan ditampilkan input berupa batas awal harus lebih besar. Berarti itu ada kesalahan saat user memasukkan input. Lalu kita akan melakukan looping dalam ini. Untuk inisialisasinya, saya menggunakan batas awal sebagai awalnya itu berdasarkan yang inputan user. Dengan syarat batas awalnya itu lebih kecil atau sama dengan batas akhir. Jadi nanti itu bakal batas awalnya itu akan ditambah-tambah menggunakan increment ini sampai kondisi di mana tidak memenuhi yang ini, berarti batas awalnya itu kalau misalnya batas awalnya udah sama dengan batas akhir, berarti loopingnya selesai. Lalu dicek kalau misalnya batas awalnya itu mod 2 sama dengan satu, berarti batas batas awal dibagi dengan dua, ternyata sisa satu, itu kan tandanya bilangan ganjil, maka total ganjilnya itu akan ditambahkan dengan satu. Dan nanti di akhir programnya setelah looping selesai, maka akan ada output di mana total bilangan ganjil dari bilangan A sampai dengan B adalah total ganjilnya yang di sini. Nah, seperti itu. Kita langsung eksekusi programnya. Misalnya bilangan awalnya di sini saya 10 sampai dengan 30. Maka total bilangan ganjil di antara ini 30, 10 sampai 30 adalah 10. Berarti yang kayak 11, 12, 11, 13. Bentar nih, kayaknya ada error nih. Soalnya kan di sini oh ya di increment.
saya masukin ke misalnya integer batas awal permanen sama dengan batas awal. Ya biar nilainya itu disimpan. Terus yang di sininya biar gak keubah waktu di program looping. Soalnya yang itu batas awal permanen. Nah, kita sudah perbaiki programnya, kita eksekusi balik. Batas awal bilangan yaitu 10, lalu ini 30. Maka total bilangan ganjil dari antara 10 sampai 30 itu ada 10 bilangan seperti 11, 13, sampai bilangan terakhirnya itu ada 29. Terus kita eksekusi lagi misalnya tuh dari 50 sampai 150. Ada berapa bilangan ganjil di antaranya? Maka ada 50 bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Kita langsung lanjut ke nomor selanjutnya, soal nomor 7. Jadi di soal nomor 7 itu, kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinputkan oleh user atau alat masukan. Jadi kita itu dimintai untuk menampilkan jumlah deret bilangan ganjil sama kayak yang di sini, cuman di yang selanjutnya itu kita jadi nilai-nilai bilangan ganjilnya itu dijumlahkan gitu. Kita langsung misalnya tuh di sini saya udah ada programnya. Kita pertama-tama inisialisasi dulu batas awal dan batas akhirnya, terus total ganjilnya. Setelah itu kita melakukan proses scanning untuk memasukkan input data user, lalu masuklah ke inti program. Kita harus validasi terlebih dahulu apakah batas awal itu lebih kecil dari batas akhir. Berarti kalau tidak, berarti batas awal error, berarti batas awal itu harus lebih besar. Jika udah lolos, berarti batas awal lebih kecil daripada batas akhir, maka kita akan melakukan looping sama seperti yang tadi untuk mengecek dari batas awal sampai dengan batas akhir menggunakan loopingnya, lalu di dalamnya dicek menggunakan if. Kalau misalnya batas awal mode 2-nya itu sama dengan 1, maka total ganjilnya itu bakal dijumlahkan dengan batas awal itu tuh waktu itu tuh for berapa sih? Misalnya tuh 3 itu bilangan ganjil yang termasuk di looping itu, maka si itu tuh akan dimasukin ke total ganjilnya. Nah, nanti tuh di akhirnya itu jadi total penjumlahan bilangan ganjil adalah sekian. Kita langsung contoh masuk ke programnya saja ya. Misalnya tuh awalnya 10, terus 30, batas awalnya 10, batas akhirnya 30. Jadi, nah bilangan ganjil-ganjil itu tuh yang ada di sini itu akan dijumlahkan, yang nantinya itu dimasukkan ke dalam variabel total ganjil. Lalu di akhirnya itu dijelaskan, total penjumlahan bilangan ganjil adalah 200. Jadi itu tuh 200 itu didapetin dari mana sih? Ya penjumlahan dari semua bilangan ganjil yang ada dimasuk di dalam looping ini. Seperti itu. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 8. Kita dimintai untuk membuat program dan bahasa C untuk menghitung kata-kata dari bilangan yang dimasukkan oleh alat input. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus terlebih dahulu inisialisasikan variabelnya. Di sini num itu buat menyimpan berapa sih nilai yang ingin dihitungkan kata-katanya, lalu i itu buat inisialisasi loopingnya, inputnya itu tuh sebagai yang nantinya akan dimasukkan ke dalam total bilangan-bilangan yang bakal dimasukin dihitung rata-ratanya. Sum itu buat menghitung secara keseluruhan total bilangan yang dimasukkan oleh user, lalu AVG atau average. Di sini itu variabel di sini berfungsi sebagai menyimpan rata-rata yang nantinya akan ditampilkan kepada user
dengan tipe data float. Berarti ini tuh bisa menampung bilangan real. Jadi langsung masuk ke programnya. Yang pertama-tama sama kita harus user akan dimintai jumlah bilang berapa sih jumlah bilangan yang bakal dimasukkan oleh user gitu. Misalnya 5, berarti nanti user akan dimintai 5 buah bilangan. Jadi nanti akan melakukan looping sebanyak jumlah bilangan yang user inginkan yang berdasarkan input ini. Lalu user akan dimintai secara berkala, misalnya tuh masukin bilangan. Misalnya tuh 3, 4, 5, tergantung dengan jumlah bilangan yang ingin user masukkan. Lalu nanti itu inputan user tuh akan ditambahkan ke dalam sum. Sum di sini itu adalah ya jadi akan dijumlahin dulu. Cara mencari rata-rata adalah total semuanya dibagi dengan berapa nilai yang dimasukkan. Oleh itu dikalkulasikan di sini. Jadi saya konverterkan dalam bentuk float. Jadi total sum semua itu yang sudah diinputkan di sini akan dibagikan dengan dengan apa ya? Dengan jumlah bilangan yang user inputkan. Lalu nantinya akan ditambahkan. Langsung kita uji saja programnya. Misalnya tuh saya ingin menginputkan 4 bilangan. Bilangan pertama 10, 40, 30, dan 45. Maka rata-rata dari semua bilangan di sini itu adalah 31,25. Jadi seperti itu. Jadi semua bilangan yang di sini dijumlahkan dibagi dengan 4 jumlah yang user mintai bilangannya itu mau berapa. Seperti itu. Jadi kita lanjut saja ke nomor selanjutnya, soal nomor 9. Di program nomor soal 9 itu kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk membuat program mencari bilangan prima dari batas yang ditentukan dan bilangan komposit dari batas yang sudah ditentukan. Jadi bilangan prima, sebelum ke sana, bilangan prima itu adalah bilangan yang kalau misalnya cuma bisa dibagi oleh satu atau enggak bilangan itu sendiri. Kalau bilangan komposit adalah bilangan yang bisa dibagi oleh berbagai banyak bilangan yang lain. Kecuali jadi gak cuma satu sama bilangan itu tersendiri. Jadi kebalikannya dari bilangan prima. Nah, jadi kita langsung pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya. Jadi tentuin batas awal dan batas akhirnya. Lalu di sini itu ada deklarasi I. I itu buat loopingnya, buat looping nantinya sama J juga. Jadi selanjutnya user akan dimintai oleh batas awal dan batas akhirnya yang nantinya bakal dimasukkan ke dalam variabel batas awal dan batas akhir. Lalu kita lakukan looping. Jadi bilangan pertama itu batas awalnya itu batas awal. Jadi nah saya tampung dulu batas awalnya biar nanti nggak berubah di sini. Jadi karena batas awal akan mengalami increment di sini biar nggak keubah tipe nilainya. Jadi saya tampung di loop prime. Jadi sebagai inisialisasinya di sini itu saya gunakan batas awalnya dengan aturan batas awalnya itu lebih kecil dari batas akhir, kan sudah dibatasi. Nah, lalu saya di sini tuh ada variabel C. Variabel C di sini itu berfungsi sebagai counter berapa sih jumlah bilangan prima dalam looping ini. Syarat bilangan looping, ya, lalu selanjutnya dicek dari bilangan 1 sampai bilangan apa sih batasannya gitu ya. Batasan awalnya, kalau misalnya batas awalnya itu dibagi dengan bilangan tersebut sama dengan 0, berarti itu tuh bisa dibagi gitu. Berarti itu tuh termasuk bisa dibagi tersebut. Nah, lalu selanjutnya berarti
ada bilangan yang merupakan pembagi bilangan tersebut. Jadi istilahnya seperti itu gitu. Misalnya tuh 14 bisa dibagi 7. Terus 14 juga bisa dibagi 2. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya si counternya itu kurang dari atau sama dengan 2, berarti cuma bisa dibagi 1 atau enggak bilangan itu sendiri. Jadi itu tuh termasuk bilangan prima kan, maka itu adalah bilangan prima. Terus selanjutnya kita akan melakukan looping untuk kondisi bilangan komposit. Sama bilangan komposit itu mirip dengan prima. Cuman yang membedakannya apabila pembaginya itu lebih dari 2, berarti pembaginya itu ada macam-macam. Bisa bilangan itu bisa 1, terus sama bisa bilangan lain, misalnya seperti 50 bisa dibagi 25, 50 bisa dibagi 2, dan lain-lain seperti itu. Berarti itu termasuk bilangan komposit. Mari kita jalankan programnya. Misalnya bilangan awalnya batasnya 20, akhirnya itu 100. Maka bilangan prima dari 20 sampai 100 adalah 23, 29, 31, 37, dan lain-lain sampai segini. Nah, bilangan kompositnya itu yang bisa dibagi banyak bilangan, itu ada banyak, ada segini. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut ke program selanjutnya, ke soal nomor 10. Kita di sini buat menuliskan konversi bilangan bulat positif ke angka Romawi berdasarkan soal soal percabangan yang kemarin. Jadi karena soal percabangan kemarin ya sudah dijelaskan, saya lebih akan fokuskan ke dalam loopingnya saja. Jadi di sini kita inisialisasi input sebagai jumlah maksimum batas bilangan dari yang diinputkan user, dan variabel i ini di sini sebagai buat inisialisasi loopingnya. Pertama kita inputkan user, lalu selanjutnya kita looping dari bilangan 1 ini sebagai inisialisasinya dengan syarat si i-nya itu kurang dari sama dengan atau input, dan terus si i-nya itu bakal terus ditambah-tambah sampai tidak memenuhi kondisi yang ini, yang i kurang dari sama dengan input. Nah nanti si i-nya itu bakal dikonversikan menjadi bilangan Romawi berdasarkan program yang sudah dibuat. Kita contoh saja langsung ke programnya. Misalnya 10. Berarti dia itu si programnya akan mengkonversikan bilangan 1 sampai 10 menjadi bilangan Romawi. Seperti yang di sini. Kita mau lebih besar, misalnya tuh sampai 80. Jadi ini bakal dikonversikan, atau enggak misalnya sampai ke 7. Jadi dikonversikan sampai ke sini. Seperti itu. Cuman di sini kayaknya saya lupa ngasih enter di programnya. Nah, mungkin sekian, kita bakal lanjutkan ke program selanjutnya, soal nomor 11. Di soal nomor 11, kita diminta untuk membuat algoritma dalam bahasa C untuk menghitung sebuah faktorial. Kayak misalnya tuh 5 faktorial itu berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 5. Kita langsung ke programnya. Jadi sama, kita di sini deklarasi variabel untuk berapa sih bilangan yang buat diinputkan oleh user. Lalu kita scanning di sini, lalu di sini juga ada inisialisasi variabelnya. Teknologi harusnya saya pindahin dulu ke sini. Multiple itu untuk menampung jumlah perkalian dari bilangan faktorial. Jadi bilangan faktorial itu perkaliannya dimulai dari 1 sampai bilangan tersebut kan. Berarti nanti akan di looping dengan di mana 1 itu kurang dari sampai bilangan maksimalnya, terus bakal ditambah-tambah, terus
nanti itu bakal dikaliin dengan bilangan I tersebut. Jadi nanti bakal dikali-kali sampai mentok bilangan yang diinputkan user. Langsung kita eksekusi programnya misalnya tuh faktorial dari 7. Berarti faktorial 7 itu 1 dikali 2, 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Nah, hasilnya itu adalah 5.400. Nah, begitu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Baik, di soal nomor 12, kita menghitung pembagi terbesar dari dua bilangan input yang ditentukan oleh user. Atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya, lebih dalam bahasa matematikanya itu lebih dikenal dengan nama FPB atau faktor pembagi bilangan terbesar. FPB namanya. Kita deklarasikan dulu batas bilangan 1 dan bilangan 2-nya berapa, lalu kita juga deklarasikan untuk menampung nilai FPB-nya. Kita akan buat di sini tuh menampung input user, lalu selanjutnya kita deklarasikan looping, inisialisasikan I buat loopingnya nanti dengan I kondisi sama dengan 1, di mana I itu batas maksimumnya itu bilangan 1 dan I-nya itu adalah bilangan lebih besar dari bilangan 2. Harus lebih besar. Jadi harus dua-duanya memenuhi. Jadi kalau misalnya I melebihi dari bilangan 1 atau bilangan 2 berarti loopingnya selesai. Nanti ada terus I-nya juga akan diikromkan di sini. Syarat FPB itu berarti jika kalau misalnya berarti looping itu dari terkecil sampai terbesar bakal dicek-cek dari 1 sampai bilangan maksimumnya itu mana sih kalau misalnya dua-duanya dibagi itu hasilnya 0. Nah, nanti hasilnya itu bakal disimpan ke dalam variabel FPB. Jadi, FPB dari bilangan itu dan itu adalah si FPB-nya itu. Jadi kita langsung eksekusi programnya aja ya. Misalnya FPB dari bilangan 90 dan 50. Faktor FPB pembagi terbesarnya itu adalah 10. Terus contoh lagi misalnya tuh 36 sama 96. FPB-nya Bapak, FPB-nya itu adalah 12. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 13. Di nomor 13 kita disuruh untuk membuat sebuah apa ya namanya? Piramid segitiga panjang sisinya ditentukan oleh ngegambar segitiga siku-siku di mana tingginya itu berdasarkan tinggi dan lebarnya itu berdasarkan inputan user. Misalnya kita di sini kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. A itu untuk looping yang ke bawahnya, B-nya itu untuk looping ke sampingnya. Rows-nya itu adalah yang nantinya itu variabel yang bakal menampung panjangnya piramida itu atau segitiga itu. Nah, langsung dicek kalau misalnya pertama ini untuk looping ke bawahnya, nah ini untuk looping ke sampingnya. Jadi dengan syarat kalau misalnya A bakal di looping ke bawah sebanyak panjang usernya. Nah, terus di sini B-nya inisialisasi dengan syarat B itu harus kurang dari atau sama dengan A biar gak ngelebihin batas dari batas biar ngebentuk polanya itu seperti segitiga gitu. Lalu di sini diincrement kalau misalnya itu baru bakal di print gitu piramida. Jadi seperti itu kita langsung jalanin aja programnya. Misalnya rows piramidanya itu ada 5. Maka dibikinin piramida dengan panjang sisi 5. Lalu kita lanjutkan rows piramidanya itu 10. Lebih besar. Dibikinkan piramida dengan panjang 10 kali 10. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 14. Di nomor 14, kita dimintai untuk membuat algoritma dalam bahasa C
mencetak sebuah persegi di mana yang sisinya itu berbeda dengan isinya. Nah, panjang sisinya itu ditentukan oleh inputan user. Kita langsung saja ke programnya ya. Nah, kita deklarasikan dulu untuk sisinya, sisi variabelnya. Lalu di sini program mencetak persegi. Nanti user itu bakal men-scan, akan menginputkan yang nilai panjang sisinya yang nanti akan disimpan ke dalam variabel sisi. Lalu selanjutnya kita looping. Nah, yang looping itu untuk menggambarkan sisi ke bawahnya, ini untuk menggambarkan sisi ke sampingnya. Lalu di dalamnya ada pengecekan terlebih dahulu. Jika kalau misalnya si rows-nya itu sama dengan jumlah sisi, berarti itu baris terakhir, atau si rows-nya itu adalah rows pertama dan J itu rows-nya, jadi ke sampingnya itu sama dengan, jadi ke samping, jadi di sini tuh bakal digambarin gitu. Yang sisi dicek itu, sisi-sisinya itu bukan isinya itu, kalau misalnya dengan itu tuh bakal diprintin bilangan ini, misalnya tuh kolomnya tertinggi ataupun kolomnya paling bawah. Jika ini rows-nya paling samping dengan paling samping ke kanan, ini rows paling samping ke kiri, bakal diprintin logo add. Kalau misalnya enggak, berarti di tengah-tengahnya kan, bakal diprintin bintang. Jadi seperti itu. Jadi jangan lupa juga diprintin /n biar jadi udah bikin row ke samping bakal membuat garis baru. Seperti itu, kita jalanin saja programnya. Sisi perseginya saya inginnya 6. Maka gini, bakal dibuatkan persegi dengan sisi 6. Terus misalnya sisinya lebih besar 20. Nah, jadi sisinya 20 lebih besar seperti ini ya. Jadi next kita lanjut ke soal nomor 15. Ini soal yang menurut saya paling sulit. Jadi kita membuat sebuah pattern atau pola berdasarkan panjang patternnya itu berdasarkan inputan user. Di mana kita membuat backslash, membuat slash, membuat cross pattern, lalu membuat Swedish pattern. Jadi langsung kita ke programnya. Ini deklarasi variabelnya. Kita perlukan nomor satu itu untuk buat jumlah sisinya. Kita lakukan scanning, lalu kita di sini loopingnya. Nah, di sini cukup panjang ini proses looping untuk membuat slash pattern yang itu. Kita jalanin dulu saja ya programnya, baru saya bahas. Panjang slashnya 10, slashnya 5 saja. Maka akan dibuatkan pattern secara gini. Yang pertama untuk membuat pattern yang slash ini, saya akan dicek dulu untuk looping ke bawahnya. Lalu di sini juga ada nested loop untuk looping ke sampingnya. Lalu jika J-nya itu kurang dari, jadi berarti buat ngegambar dari ini ya, kan dari samping ya, dengan syaratnya itu J kurang dari inputan user ditambah satunya itu, ditambah 1 dikurangi 1 itu harus harus lebih besar gitu daripada bilangan J-nya, biar nanti itu si J-nya itu biar bisa berarti memenuhi kondisi. Terus si J-nya itu harus bernilai sama dengan inputan user ditambah 1 dan dikurangi kolom UI yang ke sini gitu. Baru bisa ditambahin bintang. Selanjutnya kalau misalnya nggak memenuhi berarti bakal di printin kayak semacam kosong aja gitu, kayak gini, ini kan kosong, berarti nggak termasuk patternnya. Nah, seperti itu. Lalu untuk backslash-nya itu sama, cuman dibalikan, di mana kondisi yang kolom itu sama dengan J. Kalau misalnya memenuhi, maka bakal dicetak bintang. Nah, seperti itu. Lalu cross pattern itu gabungan dari slash dan backslash. Berarti untuk menggabungkannya itu kita membutuhkan operator yang disebutkan
Or itu kalau misalnya di matematika diskrit itu sama dengan perjumlahan ya. Nah, dilambangkan dengan itu. Jika memenuhi bakal dicetak bintang, kalau enggak bakal dicetak kosong. Nah, seperti itu. Kita contoh uji lagi programnya. /6. Nah, seperti ini. Lalu sama di yang terakhir juga kita dimintai untuk membentuk pola ini. Nah, kita juga dimintai untuk bilangan masukannya. Cuman karena di sini programnya bisa dikatakan sangat rumit ya, banyak kondisi yang perlu dicek. Jadi kita tuh pokoknya tuh harus memenuhi kondisi seperti ini ya. Contoh bilangnya 5. Maka bakal mencetak pola ini dengan panjang 5. Kalau misalnya 11 dengan catatan ini harus ganjil bilangannya, kalau misalnya genap bakal error. Tuh kan berarti input harus ganjil. Kita jalanin saja misalnya 7 bakal mencetak ini dengan panjang apa sih panjangnya itu 7 gitu. Dengan looping yang seperti ini. Jadi kita juga tentu harus bikin looping ke bawah dan ke sampingnya. Tapi di dalamnya itu kita harus mengecek beberapa kondisi yang memungkinkan untuk dicetak bintang dan dicetak kosong. Seperti itu. Jadi seperti ini ya programnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya telah meluangkan menonton video saya. Maaf jika kalau misalnya ada kesalahan. Mungkin semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.